Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ketika hidup kamu penuh dengan keinginan untuk bahagia di dunia, maka kamu akan diperbudak oleh dunia itu sendiri. Kamu akan berusaha sekuat tenaga, bahkan kamu rela melakukan segala sesuatu untuk mencapai keinginan kamu di dunia ini. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah diperbudak oleh dunia itu sendiri untuk mencapai keinginan yang kamu harapkan itu. Tetapi jika keinginan kamu hanya taat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kamu, bahkan sesuatu yang tidak kamu harapkan sekalipun. Banyak orang yang punya keinginan, tapi sedikit yang mau berusaha payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangat mahal. Kamu selalu ingin mengharapkan kecintaan dari Allah. Kamu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Tetapi ketaatan kamu dan usaha kamu untuk mendapatkan kecintaan itu tidak seberapa dengan kecintaan itu sendiri. Karena harapan kamu yang sangat tinggi yaitu mengharapkan kecintaan Allah, maka lakukanlah sesuatu tebusan untuk mendapatkan kecintaan itu dengan sesuai. Bukan hanya melakukan segala kewajiban saja, karena dalam kewajiban tidak ada pengharapan di dalamnya. Karena kewajiban adalah kewajiban. Jangan pernah membela orang-orang zalim agar menang dengan mencelakai orang-orang salih. Takutlah akan balasan dari Allah. Ketika kamu melihat orang salih tertindas oleh orang zalim, dan kamu tidak dapat membela orang salih tersebut, setidaknya kamu tidak membela orang zalim agar memenangkan dengan mencelakai orang-orang salih. Karena orang yang membela orang zalim itu sama halnya dengan orang zalim itu sendiri. Mereka tentunya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Jika kita bisnis dengan niat yang lurus dan cara yang benar, maka keuntungan kita tidak sekedar uang, tapi juga berupa amal kebaikan. Tanpa kita sadari, ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan jalan yang lurus dan cara yang benar, itu merupakan amal kebaikan yang baik pula bagi kita. Begitulah yang harus kamu tahu, bahwa untuk melakukan sesuatu amal kebaikan, tidak harus bersusah payah untuk mencari amal kebaikan itu sendiri, tetapi cukup untuk menjalani kehidupan kamu dengan niat yang lurus dan cara yang benar, maka kehidupan kamu akan penuh dengan amal kebaikan. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Ketika kamu mendapati kekurangan yang ada pada kawan ataupun kerabat kamu memaafkan kekurangannya itu dan juga turut mendoakannya, serta memperbaikinya dan juga menjaga seluruh aib kekurangannya itu, maka itulah tempat yang akan menjadi ladang pahala bagi kamu. Kunci kebahagiaan seorang hamba adalah jika dia mampu bersyukur atas karunia-Nya, bersabar atas cobaannya, dan bertobat atas dosanya. Ketika kamu mampu melakukan 3 hal tersebut, maka kebahagiaan pasti akan menghampiri hidup kamu. Ketika kamu dilimpahkan karunia oleh Allah dan kamu bersyukur atas karunia itu, dan ketika kamu diuji dengan cobaan oleh Allah dan kamu bersabar atas cobaan itu, dan ketika kamu tidak sengaja melakukan dosa ataupun sengaja dalam melakukan dosa dan kamu terus-menerus bertobat kepada Allah, maka disitulah kunci kebahagiaan akan ada dalam diri kamu, dan kamu akan bahagia selamanya di dunia maupun di akhirat. Marilah kita mulai kejujuran dari hal yang kecil sekalipun. Pastikan tak ada dusta yang terucap, setiap perkataan terjamin kebenarannya. Bahkan kamu sendiri tidak sadar bahwa hal kecil yang sering kamu ucapkan dengan dusta merupakan suatu kebohongan yang selalu kamu lakukan. Maka mulailah memperbaiki diri kamu sendiri dengan mulai melakukan kejujuran dari hal-hal yang kecil sekalipun, sehingga kamu akan terbiasa melakukan kejujuran
dengan hal-hal yang besar nantinya. Dan setiap perkataan yang terucap dari kamu akan terjamin kebenarannya.